boleh bahasa Indonesia. Oke, silakan Kenzo. Ya, bahasa please. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami sudah selesai sekolah dan sekarang kami ingin belajar berkomputer. Belajar kami agar kami bisa memahami pelajaran yang akan kita belajar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Thank you, Kenzo. Please sit down. Oke, saya akan ambil absennya. Materi kita hari ini tentang mengembangkan nilai-nilai etika dalam coding dan kecerdasan artifisial, yaitu kecerdasan buatan. Nah, saya akan ambil absenmu dulu hari ini. Siapa yang tidak hadir ini hari? Yes, yang tidak hadir. Kenapa dia? Izin. Kemarin dia hadir tidak? Oke, please. Alvaro, Rizal, Samuel, Serena, Vanessa, Yuki. Oke, thank you. Ini kan sudah sering kalian pakai toh? Kira-kira pakainya apa ini? Kecerdasan buatan. Chat GPT. Ya, di Chat GPT kalian sudah pakai ini. Ya, Chat GPT mengenai kecerdasan buatan. Kita akan belajar tentang etika. Bagaimana ada? Apa yang kita mau pelajari di pembelajaran ini? Kita akan belajar apa itu etika, kemudian etika di dunia digital, kemudian prinsip etika dalam teknologi, dampak teknologi dan tanggung jawab kita serta membangun teknologi yang baik. Itu materi yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Apa itu etika? Etika adalah panduan tentang apa yang benar dan salah. Ini membantu kita bertindak baik, bertanggung jawab, misalnya jujur saat bermain game dan menghargai privasi teman. Main game, kadang kalian tidak main jujur kan? Waktu main game, yang game online, adakah bisa kita bermain tidak jujur di situ? Bisa. Kira-kira apa yang kita bikin kalau kita tidak jujur main di situ? Nah, kemudian, bagaimana dengan privasi temanmu? Adakah yang biasa utak-atik meraih punya HP temanmu? Atau sekarang tidak ada HP sudah diprivasikan? Ada. Ya. HP itu adalah barang privasi, ya. Makanya itu kalau mau pakai HP-nya temanmu minta izin dulu. Karena sekarang semua dan segala sesuatu hampir semuanya ada di HP. Apa yang tidak ada di HP? Tintinmu ada semua. Ya, orang sekarang pakai mobile banking, HP. Ya, jadi itu yang dijaga. Kalian mau makan tinggal jadi gitu, tinggal pesan. Ya, jangan sampai temanmu yang pakai HP-mu dia pesan sesuatu, yang bayar siapa? Siapa yang bayar itu? Yang punya HP. Iya kan? Bukan yang pesan, yang punya HP yang bayar. Kalau temanmu yang pakai, berarti kamu yang harus bayar karena kamu yang pakai HP dipakai. Ya, itu. Ada etika di situ. Ada panduan tentang apa yang benar dan yang salah. Ya, teknologi harusnya membantu bukan merusak. Jadi ada orang yang biasa dapat berita belum diselidiki benar atau tidak, itu berita langsung di posting lagi kembali. Ya, disebarkan. Itu berita bohong. Ya, harus diselidiki dulu, jangan sembarang upload sesuatu. Ya. Nah, di zaman sekarang data-data pribadimu itu tidak boleh sembarang diupload. Kenapa? Saya sudah cerita 2 minggu lalu. Jadi data-data kita itu adalah tersimpan di server, ya. Nah, kapan seseorang mencari bisa dia dapatkan. Sama dengan AI itu. Ketika di Chat GPT, orang masukkan namamu, dia cari, data-datamu akan keluar. Ya, itu bahayanya. Kalau ada aplikasi yang kalian pakai, mendaftar di aplikasi, kan dia bisa minta data-data pribadi, toh. Perhatikan, kalau ada aplikasi yang minta data pribadi, jangan diambil itu. Ya,
jangan kau pakai ke aplikasi. Karena data pribadimu itu akan diambil. Ya, teknologi mempengaruhi hidup kita dari privasi hingga informasi. Kemudian pastikan teknologi adil dan tidak merugikan siapapun. Kalau kalian kecanduan HP, bikin masalah bukan hanya dirimu tapi orang lain juga di rumah bermasalah. Ya, orang tuamu pusing karena mau main HP terus. Ya, dipanggil makan, begini saja, lanjut lagi. Ya, pagi sampai pagi main HP. Ya, itu berbahaya. Bahkan bisa sampai orang mati gara-gara main HP. Tidak ada istirahat, otak jalan terus, kurang tidur. Ya, Bapak tidak larang main HP, tapi cukup sebatas main HP. Jangan sampai kecanduan. Ya, karena ada yang kalau sudah kecanduan, lihat ya berita-berita ada yang kecanduan makanya sudah merah, tangannya selalu bergerak begini, tidak jelas. Ya, biar dari lagi apa tangannya begini, ternyata kecanduan HP. Mata, terutama mata, lihat kacamatamu itu, ya, radiasi ya, itu bahaya radiasi, ya. Jadi tolong yang main HP sadar, ya, karena teknologi ini dibuat, ya, untuk membantu kita bukan untuk merusak. Ya, orang yang rancang ini, merancang itu game, tidak ada tujuannya sebenarnya untuk merusak kita. Ya, game kan dibuat untuk kita bahagia, kau main game toh. Tapi yang salah kita memanfaatkannya terlalu berlebihan. Ya, itu. Orang bikin itu punya etika, itu game itu. Ya, dia sudah pikirkan semua. Cuma permasalahannya kita yang menggunakan berlebihan. Ya, ada yang pernah pakai situs rekomendasi film atau lagu. Biasa kan kita minta direkomendasikan, oh lagu ini, film ini bagus, ya toh? Padahal begitu dia kasih tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, ada yang begitu. Ya, ada yang pakai rekomendasi begitu toh? Apakah semua yang dia rekomendasikan kita suka? Tidak. Ya, jadi itu harus adil. Jadi begitu yang lain minta yang begini, dia juga kasih yang bagus, ya, supaya adil, ya. Ada yang kita minta lain, dia kasih yang lain, ya. Dia sudah bertindak tidak adil. Ini penting, ya. Jadi kalau suatu saat nanti kamu bikin aplikasi game, ya, kalau orang kasih masuk datanya itu harus dilindungi, tidak boleh disebar. Saya bilang tadi teknologi ChatGPT itu dia bisa keluarkan semua, ya. Dia bisa keluarkan semua data yang pernah dimasukkan ke dalam komputer, ya, itu tersimpan di server. Ya, jadi kalau kau bikin nanti, mungkin ada yang bikin Kenzo nanti mungkin bikin program bikin game. Ya, ingat Kenzo, kalau kau bikin game, orang yang datanya masuk harus dilindungi. Ya, tidak boleh disebar. Ya, tidak boleh disebar. Karena kita harus melindungi privasi pengguna. Dua minggu lalu kalian sudah menonton tentang cyberbullying. Itu ada di situ kalian sudah tulis ada dampak negatif, ada dampak negatif dan positifnya toh. Kalian menggunakan media sosial, ya. Jangan digunakan media sosial untuk membuli temanmu, ya. Memang dia menggunakan kita, tapi jangan jadikan itu tempat membuli, ya, tempat membuat berita kosong, berita bohong, ya, itu tidak boleh, ya, itu tidak boleh kita lakukan. Lalu kalian berbicara tentang coding, ya, itu adalah tentang membuat program, ya, coding, bukan coding dalam artian begini, dia hanya menyusun satu langkah-langkah menulis toh, kemudian beda dengan programmer, ya. Jadi programmer itu dia merancang, ya, membuat, kemudian merawat, ya, kemudian kalau ada kerusakan dia tangani, itu programmer. Tapi kalau coding dia hanya bahasa program, langkah-langkahnya itu saja yang dia bikin, ya, itu coding. Tapi kalau programmer lebih luas,
Ya, bahasa coding itu bahasa pemrograman, ya, yang bisa dimengerti oleh komputer. Kita sudah belajar toh. Komputer itu tidak mengerti bahasa Inggris, tidak mengerti bahasa Indonesia. Dia hanya mengerti bahasa komputer. Ya, yang lalu saya sudah ajar bahasa biner toh. 10 10 10. Bagaimana hitung itu dari hexa ke biner, biner ke oktal. Ya, 2 minggu lalu saya sudah ajar. Ya, itu coding. Nah, nanti kalau kalian belajar coding, membuat coding program, ya, kalau dikembangkan nanti, tolong apa yang kalian bikin itu bertanggung jawab, tidak merugikan orang lain. Nah, sebagai bahan diskusi kita pada pagi hari ini, ya, di dalam kelompok itu ada pertanyaan, ya, 1 orang saja mungkin di kertas nanti kalian bikin. Pertanyaannya itu adalah, tolong diskusikan. Menurut kalian, kalau jawaban pertanyaan yang pertama, menurut kalian, kalau AI membuat kesalahan, satu kertas saja, coba satu kertas, ambil saja satu kertas. Kalau AI membuat kesalahan, ya, satu saja, satu lembar saja, tolong diskusikan sebagai bahan diskusi. Sudah? Yang kedua, menurut kalian penting tidak AI diberi aturan seperti manusia? Penting tidak AI diberi aturan seperti manusia? Kenapa? Diskusikan kira-kira. Kalau AI membuat kesalahan, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab? Ya? Menurut kalian, toh? Menurut kalian, ya, iya, kalian. Bukan? Ya? Menurut kalian. Ada yang jawabannya? Kira-kira ini? Bisa ada sudah bisa jawab? Kan menurut kalian, toh? Bukan menurut kelompok yang lain. Menurut kalian? Ya. Iya, kan menurut kelompok kalian, toh? Menurut kelompok kalian, menurut kelompoknya ini. Ya. Lembaran kita yang ditolak itu pasti. Apa orang tanya AI? Orang tanya yang aneh-aneh. Dia nggak jawab dong. Jadi dia ambil kopi itu melanggar. Iya. Oke, boleh? Boleh kita? Ayo. Kira-kira kelompok di sini sudah? Kelompok sana dulu nih. Kira-kira yang pertama tadi apa? Kita bisa berjalan. Jika AI bikin kesalahan, siapa yang harus disalahkan? Silakan. Di situ saja. Satu orang bicara. Kira-kira. Ayo silakan. Bagaimana pendapatmu? Jika AI
kesalahan, siapa yang harus disalahkan? Yang disalahkan adalah pengguna, karena AI dalam pembangunan sehingga dapat silakan bacakan. Pengguna, karena AI dalam berkembang sehingga dapat melakukan kesalahan. Ya, pengguna. Menurut kelompok sana, yang perlu disalahkan adalah pengguna. Ya, penggunanya yang disalahkan. Kalau yang di sana, kalau AI bikin kesalahan, kira-kira siapa yang harus bertanggung jawab? Ayo. programmer AI, Ya. programmer yang membuat dan merancang AI. Programmer. Berarti orang yang menginput data ya. Orang yang menginput data kan programmer yang bikin merancang menginput data. Ya. Kalau di sana pengguna. Ya. Kalau di sini kira-kira siapa? Pengguna. Pengguna kalau AI bikin kesalahan. Kalau di sini yang menginput data, ya, menginput data ya. Kalau di sini, kalau AI bikin kesalahan, siapa yang salah kira-kira? Pembuat AI. Nah, pembuat, pengguna, programmer yang menginput situ. Siapa yang tadi? Pengguna. Nah, ya minggu lalu saya sudah jelaskan, ya. Ketika kamu bertanya ke AI, dengar dulu. Kan sudah tahu toh di komputer itu adalah kita sudah belajar input, proses, output toh. Nah, AI itu adalah dia memproses semua data-data input yang pernah masuk. Ya, yang ada di server itu dia proses. Ketika kamu bertanya, data-data itu yang akan dia olah. Kemudian dia keluarkan menjadi jawaban. Nah, yang memasukkan data siapa? Berarti kita sendiri yang salah. Ya, salah satu contoh AI yang digunakan adalah saya sudah cerita itu adalah Google Map toh. Google Map. Nah, ketika kita menggunakan Google Map, biasanya Google Map itu salah. Mintanya kita mau ke pantai diarahkan ke hutan. Iya toh? Ya, silakan. Kita yang salah. Biasanya begini, saya sudah cerita, kalau kita pergi berlibur ke suatu tempat, kita upload tempat kita itu, nanti beberapa menit kemudian ada pertanyaan. Apakah ini rumah sakit? Apakah ini sekolah? Ada tuh biasa begitu. Apakah ini restoran? Biasa kalian jawab sembarang. Rumah sakit kalian bilang restoran. Sekolah kalian bilang rumah sakit. Kenapa? Karena iseng. Ya. Sehingga data yang masuk, input yang masuk itu salah. Ketika diproses, AI tinggal proses saja data yang pernah ada masuk. Ya, dia cocokkan, keluar hasilnya. Dia bilang arah ke pantai itu lewat sini, padahal salah. Dia kasih masuk adalah kita. Berarti yang harus disalahkan ketika AI salah adalah kita yang input data. Ya. Kita semua yang salah. Ya. Makanya tidak boleh input salah-salah. Ya. Kemudian yang kedua, apa pertanyaan kedua? Apakah AI harus diberi aturan seperti manusia? Bagaimana itu kalau AI kasih aturan? Tidak boleh menyebarkan informasi bohong. Ya. Tidak boleh apalagi dia bilang biasa. AI kan biasa menolak toh kalau ada kita bertanya sesuatu yang aneh-aneh. Ya.
Ya jelas AI harus dikasih juga aturan seperti kita ya. Jadi yang merancang itu berarti programmernya harus merancang. Dikasih aturan AI. Kalau dia proses data, dia hanya boleh proses data yang benar. Tapi susah karena yang itu adalah kita kasih data salah. Jadi dia harus dikasih aturan juga seperti manusia. Iya. Ya, dia juga harus punya aturan seperti manusia ya. Jadi tidak boleh keluarkan data-data yang salah, begitu aturannya. Ya, tapi itu kembali juga sama kita kembali, jangan input data yang salah. Ya, jadi intinya di situ kita tidak boleh menginput data yang salah. Ya, sembarang diisi. Ya, karena AI akan diproses nanti, AI keluar hasilnya. Ya, ketika kalian minta data, jadi dia juga tetap harus kesetujuan deh. Ya, punya etika seperti kita. Ya, ada etikanya. Ya, dan memang AI dalam proses pengembangan. Ya, jadi akan berkembang terus. Ya, jadi perlu juga aturan seperti manusia. Nah, apa yang bisa saya simpulkan dari sini, dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Ya, ini, ya, etika adalah panduan benar dan salah, sangat penting di dunia digital. Ya, jadi ketika kalian menggunakan berada di dunia digital, ya harus punya etika juga. Ya, jangan semaumu pakai. Ya, ada etikanya. Kemudian teknologi harus adil, transparan, menjaga privasi, dan kita harus bertanggung jawab atas dampaknya. Ya, harus bertanggung jawab. Kemudian nilai-nilai luhur Pancasila bisa kita terapkan saat membuat teknologi. Jadi waktu membuat teknologi itu kita tidak bikin sendiri-sendiri, kalau kita bikin bekerja sama. Ya, ada gotong royong di situ bekerja sama. Ya, jadi kita yang buat, kayak kelompok ini bikin. Ya, yang ini bikin pasti dia minta pendapat dari temannya juga. Ya, pendapat kamu cocok yang saya bikin tidak, pendapat kamu, ya. Jadi di situ ada yang namanya nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu bekerja sama, bergotong royong, ya. Kemudian kita semua punya peran dalam memastikan teknologi bermanfaat dan tidak merugikan, ya. Jadi kita pengguna menentukan itu bermanfaat atau tidak. Macam game, ya. Jangan sampai game yang awalnya dibuat untuk membuat kita senang, membuat kita happy, menjadi dampak buruk, merugikan, ya. Karena banyak yang kita sudah lihat toh yang kecanduan main game, ya, ada dampak buruknya. Kemudian gunakan kemampuan codingmu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadi diharapkan ke depannya, ya, kalian yang menguasai teknologi nanti, ya, sudah bisa mencoba menciptakan coding minimal untuk membantu kalian dalam pelajaran sehari-hari, ya. Misalnya nanti kita belajar Scratch itu, kita belajar Scratch. Di situ nanti Scratch bukan hanya kita happy main game, bikin gamenya, tetapi kita coba masukkan bagaimana program mencari luas segitiga mungkin, ya. Bagaimana mencari keliling, ya. Kita coba bikin program. Jadi kalau tinggal kasih masuk input, jari-jarinya berapa, dia kasih keluar luasnya, ya. Cari segitiga, ya. Jadi jangan kau bikin itu hanya main game nanti. Ya, itu yang diharapkan. Oke, saya kira pertemuan ini cukup, ya. Satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Apa lagi? Habis Kenzo siapa? Oke, silakan. Minggu depan kita ketemu lagi di materi yang baru, ya. Kita akan ketemu, saya akan jelaskan bab selanjutnya. Amin. Thank you. Terima kasih, ya. Kita ketemu minggu depan.